Halo Ibu Yuni dan teman-teman. Hari ini Arlen yang menjelaskan tentang cara adaptasi atau bertahan hidup pada tumbuhan. Sebelum itu, ayo kita jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk dapat hidup baik karena lingkungan yang berbeda-beda. Apa makhluk itu harus beradaptasi? Ya, jawabannya ya. Makhluk hidup itu harus beradaptasi. Apa tujuan makhluk hidup itu harus beradaptasi? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk melindungi diri dari pemangsa atau musuh. Yang ketiga, memperoleh makanan. Nah, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan tadi, Arlen sekarang akan menjelaskan tentang cara adaptasi bunga teratai. Teratai adalah salah satu tumbuhan air atau hidrofit yang mengapung di atas permukaan air. Nama latinnya Nymphaea. Teratai juga dikenal sebagai water lily loh. Teratai terdiri dari sekitar 50 spesies yang tersebar dari wilayah tropis hingga daerah subtropis seluruh dunia. Habitat bunga teratai. Teratai tumbuh di permukaan air yang tenang, hidup di daerah tropis maupun subtropis dengan suhu rata-rata 20-30 derajat Celcius. Dapat ditemukan di kolam, danau, rawa, bahkan air yang sangat berlumpur, kotor atau coklat. Media tanamnya air, tanah lumpur, dan pasir. Sekalipun berada di lingkungan yang kotor, teratai tetap bersih dan menunjukkan keindahannya dengan bunga-bunga yang cantik. Sekarang adaptasi pada bunga teratai. Yang pertama adaptasi hidrofit. Karena habitat teratai itu di air. Ada satu lagi adaptasi, yaitu adaptasi bentuk tubuh. Karena teratai melakukan adaptasi bentuk tubuhnya untuk dapat bertahan hidup di air yang kotor sekalipun. Sekarang ciri-ciri pada bunga teratai. Daun teratai nih. Daunnya bulat, tipis, lebar, dan banyak stomatanya. Daunnya mengapung di atas air. Daun teratai terdapat lapisan pembersih yang akan menjaga teratai dari berbagai kotoran yang menghalangi penyerapan. Yang kedua, ada batang teratai. Sebagian besar batang teratai berada di bawah air. Batang ini juga sebagai kantong apung yang berfungsi sebagai pelampung dan untuk menyimpan udara. Batang yang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Yang ketiga, ada akar bunga teratai. Akarnya tumbuh di dalam permukaan air. Akarnya yang berongga sebagai dasar agar dapat berdiri tegak dan tidak mudah terbawa arus air dan untuk menyimpan cadangan. Yang keempat, ada bunganya sendiri. Warna bunganya akan lebih cemerlang dari warna aslinya. Bunganya ada di atas permukaan air. Bunganya akan mulai terlihat di permukaan air lalu bermekaran. Jika sudah sore hari, bunganya kembali kuncup, lalu setelah itu tenggelam kembali ke dalam air. Cara adaptasi pada teratai. Yang pertama, bentuk daunnya yang lebar dan tipis yang dapat membantu menyerap cahaya matahari lebih banyak untuk proses fotosintesis. Yang kedua, meningkatkan penguapan air agar kadar air yang berlebihan pada tubuhnya dapat berkurang.
Cara adaptasi bunga teratai yang kedua yaitu stomatanya lebih banyak di permukaan atas daun. Yang ketiga, sering melakukan gutasi. Ada yang tahu nggak ya gutasi itu apa? Ya, betul sekali. Gutasi adalah proses pengeluaran air di sepanjang tepi daun sehingga teratai tidak mudah membusuk meski hidup di air. Kesimpulannya, setiap makhluk hidup memiliki ciri khususnya masing-masing. Nah, ciri khususnya berbeda-beda. Ciri khusus pada makhluk hidupnya digunakan untuk adaptasi. Makhluk hidup melakukan adaptasi untuk mempertahankan hidup. Adaptasi ada 3 macam. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi, yang harus dilakukan oleh tumbuhan agar dapat bertahan hidup, menjaga kelangsungan hidupnya, harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, atau beradaptasi memiliki ciri-ciri khusus untuk melindungi diri dari pemangsa. Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai cara adaptasi pada tumbuhan bunga teratai. Semoga bermanfaat bagi Ibu Yuni dan teman-teman. Bye-bye, Tuhan memberkati.